Fakta-fakta korupsi timah 271 triliun yang viral akhir-akhir ini. Harvey Muiz terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Kasus yang menyeret suami aktris Sandra Dewi itu diduga mengakibatkan kerugian lingkungan hingga mencapai 271 triliun rupiah. Berikut adalah fakta-fakta kasus timah yang diusut Kejaksaan Agung seusai penetapan Harvey Muiz sebagai tersangka. Sejauh ini, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah tersebut. Selain Harvey Muiz, baru-baru ini Kejaksaan Agung juga menetapkan Krejiris Pantai Indah Kapuk, yakni Helena Lim, sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Bapak Kuntadi mengatakan, Harvey menjadi tersangka akibat perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Suami Sandra Dewi itu disebut pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai 2021, yaitu MRPT alias RZ. Adapun kasus posisi pada perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, Harvey Muiz menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT alias RZ, dalam rangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Ucap Kuntadi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Rabu 27 Maret malam. Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili PT RBT, namun bukan sebagai pengurus PT RBT, tambahnya. Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung juga lebih dahulu menetapkan MRPT sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kuntadi menyebut, Harvey sempat melakukan pertemuan dengan RZ. Hasil pertemuan itu menyepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut, dibalut dengan sewa-menyewa peralatan proses peleburan timah, yang selanjutnya, tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CVVIP, PT SPS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud, tambahnya. Kuntadi melanjutkan, meminta para smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Menurutnya, keuntungan itu kemudian diserahkan ke Harvey, seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility yang difasilitasi oleh manajer PT QSA, Helena Lim, yang juga sudah menjadi tersangka. Kaitan Harvey Muiz dengan Helena Lim. Kejaksaan Agung mengungkap peran Harvey Muiz berkaitan dengan peran Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022. Harvey disebut menerima uang dari perusahaan swasta yang terlibat mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Uang dari perusahaan-perusahaan swasta tersebut diterima Harvey melalui PT QSA. Pihak dari PT QSA yang memfasilitasi aliran dana tersebut tak lain adalah Helena Lim, selaku sang manajer. Kejaksaan Agung menyebut, Harvey memberi instruksi agar perusahaan-perusahaan pemilik smelter menyisihkan keuntungan dari penjualan biji timah yang dibeli PT Timah Tbk. Dana yang terkumpul, sebut Kejaksaan Agung, lalu dinikmati Harvey dan para tersangka lainnya. Duduk perkara. Pada tahun 2018, tersangka ALW, selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017 sampai 2018, bersama tersangka MRPT, selaku Direktur Utama PT Timah Tbk, dan tersangka EE, selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya.
Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Atas kondisi tersebut, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya menindak kompetitor justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodasi penambangan ilegal tersebut, ALW bersama dengan MRPT dan EE menyetujui untuk membuat perjanjian. Seolah-olah, terdapat kerjasama sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah dengan para smelter. Kasus korupsi tersebut mengakibatkan kerugian lingkungan hingga mencapai 271 triliun. Kejaksaan Agung menyampaikan kerugian lingkungan berdasarkan perhitungan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, yakni Bambang Hero Saharjo. Perhitungan kerugian lingkungan itu disampaikan Bambang dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 19 Februari 2024. Bambang menyebut, setidaknya kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung akibat kasus ini mencapai 271 triliun, bahkan lebih. Jumlah itu adalah perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Ia merinci perhitungan kerugian dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2014. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun. Dan yang ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun. Tentu sayang sekali jika uang sebesar itu dipakai hura-hura ya. Coba aja digunakan atau dibagikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Lantas, dengan uang sebanyak ini bisa beli apa aja sih? 18 miliar kolak takjil paket lengkap. 18 miliar botol sirup marjan. 5,4 miliar pieces sarung wadimor. 52 miliar gelas es teh manis. 271 miliar tusuk telur gulung. 135 miliar daun palma. 1,8 miliar pieces baliho partai. 2.580 unit rumah baru untuk Pak Presiden. 451.666 unit rumah baru untuk Menteri di IKN. 180.666 unit mobil dinas baru untuk Pak Pejabat. 27 miliar pieces nal swallow. 10 miliar mie ayam bakso. 27 miliar liter bensin Pertalite. 108 miliar butir telur ayam. 54 miliar tusuk sate kambing Madura. 7,7 miliar tiket bioskop. 18 miliar pieces jas hujan plastik. 15 juta unit motor new Honda Beat. 1,9 juta unit Daihatsu Sigra. 7,9 juta iPhone Pro Max 1 TB. 246 unit pesawat tempur F-35 atau 318 unit Sukhoi Su-57. Setara 3,3 kali anggaran Pemprov DKI atau 60 kali anggaran Papua Barat. Membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya. 2,7 juta paket beasiswa kuliah full. Bisa bangun 5.420 km jalan tol. 5,4 juta unit rumah gratis untuk masyarakat. Bisa membangun 60 stadion setara Jakarta International Stadium. 271 bandara perintis baru. Bisa membangun 5.000 sekolah baru lengkap dengan fasilitas kelas internasional. Membangun 542 rumah sakit baru. 13 juta UMKM baru. Bisa membeli 1 unit kapal induk setara Gerald Airford.
membeli 270 unit Ferrari 250 GTO 1963, dan bisa membayar gaji Cristiano Ronaldo selama 82 tahun.